Oke, Bang Nahak, ini ada update terbaru perihal kasus ART dari Mbak Erin mendapat tanggapan atau atensi dari Komisi 3, yaitu Pak Habibur Rahman yang menilai bahwa tidak memenuhi unsur dari apa yang dilakukan oleh Mbak Erin sendiri. Ada tanggapan dari Abang? Ya, jadi pertama-tama saya berbicara dari sisi praktisi dan juga sebagai pengacaranya Bu Erin. Yang kedua juga bahwa saya menjelaskan bahwa ini adalah perkara saling lapor. ART berinisial H melaporkan Ibu Erin di Polda Metro Jaya ada dugaan penganiayaan, dan Ibu Erin juga melaporkan balik si ART tersebut dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Data dan juga pasal pencemaran nama baik. Dan perlu jelaskan bahwa yang pertama, ini kan dari sisi klien saya dulu ya, dari Bu Erin melaporkan terkait dengan pencemaran nama baik dan Undang-Undang Perlindungan Data. Itu kalau menurut kami itu sudah memasuki ada unsur pidananya, ya. Karena bagaimanapun di dalam rumah seseorang itu memang tidak boleh disebarkan ke publik tanpa seizin dari pemiliknya. Karena kita harus menjaga yang namanya kerahasiaan dalam rumah, ya. Justru tidak boleh diberikan akses untuk orang bisa mengakses ruang privasi kita, anak-anak kita untuk disebarkan di media sosial. Jadi sini saya mau menjelaskan ya secara tegas bahwa kenapa ada unsur akses ilegalnya. Pertama, yang namanya ART tidak boleh, ya, tidak boleh masuk, tidak boleh merekam, mengambil atau menyebarkan apa yang dilihatnya di dalam rumah tanpa seizin daripada pemilik rumah. Hak aksesnya terbatas kalau ART ya, bekerja bukan mengumpulkan data atau gambar saat dia merekam, ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan bahwa mengakses data yang bukan haknya adalah perbuatan melawan hukum. Apalagi ada foto rumah dan foto anak-anak termasuk data pribadi, ya. Jadi ini sering diperdebatkan, tapi kalau menurut saya bahwa pasal 1 Undang-Undang PDP data pribadi adalah data yang benar atau yang memungkinkan seseorang teridentifikasi. Itu termasuk foto wajah, anak gambar, rumah, kebiasaan, dan identifikasi bahwa itu membahayakan keselamatan. Jadi mutlak itu masuk kategori data pribadi, bahkan pribadi yang bersifat khusus dan sensitif, ya. Dan yang sini juga saya sampaikan bahwa kedudukan hukum dari Bu Erin yang pertama adalah fitnah, ya, pencemaran nama baik, pasal 433 dan 434 KUHP terbaru. Kedua, pelanggaran data pribadi, akses ilegal, Undang-Undang PDP. Jadi keduanya kalau menurut saya sah dan berdiri sendiri, artinya walaupun tuduhan penganiayaan terbukti, sekalipun ART tersebut telah salah kalau merekam dan menyebarkan rahasia rumah, dan juga sebaliknya. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada kalian semua. Bang, Habibur Rahman sendiri kan menyinggung katanya ini bukan KTP, bukan NPWP, bukan kartu keluarga, hal-hal tersebut yang disebar oleh ART. Saya menghormati betul Bang Habib sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, dan beliau sangat konsen terkait dengan masalah perempuan, apalagi termasuk dengan urusan pekerja rumah tangga. Karena undang-undang yang terbaru juga, Undang-Undang Nomor 1 di bulan April ini kan sudah disahkan, termasuk undang-undang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ART, ya. Itu menurut saya negara sangat konsen terhadap terkait dengan misalnya gaji PRT yang tidak dibayar, ada kekerasan dan lain sebagainya, itu tidak bisa ditolerir. Yang penting apapun yang dilaporkan ART kan harus bisa dibuktikan. Ini hukum itu pembuktian. Dan apa yang dilaporkan oleh Bu Erin juga, kan dia merasa sebagai korban. Dan kita menunggu proses yang di pengadilan. Statement Habib saya sangat hormati bahwa beliau adalah salah satu figur yang sangat konsen terhadap urusan perempuan dan anak. Dan apalagi saat ini kasus ini melibatkan seorang pekerja rumah tangga dan juga majikannya. Di mana-mana semua memiliki hak hukum yang sama. Bahwa ART telah melaporkan pemilik rumah, Bu Erin, dan Bu Erin juga telah melapor balik juga si ART tersebut. Saran saya, mungkin pihak kepolisian membuka ruang restorasi justice supaya adanya perdamaian. Ya itu kalau saran saya. Tapi respon Mbak Erin sendiri gimana Bang Donar terkait hal tersebut? Ya ini kan masih dalam proses ini. Kondisi saya masih dalam tahap penyelidikan. Artinya ini belum sampai nanti pada tahapan untuk misalnya adanya
restorasi justice itu silakan, nanti kedua belah pihak yang akan merundingkan karena sama-sama saling lapor. Artinya apapun yang terjadi mereka dua yang tahu. Kita ini sekarang di posisi di luar, yang tahu kan cerita, yang kami orang hukum tahu fakta, data, informasi, udah pasti itu yang kami bawa. Apalagi laporan kami diterima pihak kepolisian, toh nanti kalau laporan itu tidak terbukti dan tidak ada unsur pidananya, nanti polisi akan mengeluarkan SPDP bahwa laporan ternyata tidak cukup bukti. Tidak ada masalah. Tapi kalau memang ART melaporkan terkait dengan ada dugaan penganiayaan, kan pasti bukti visum, bukti saksi, mungkin ada CCTV di sekitar situ dan lain sebagainya. Dan itu kan juga harus dipertanggungjawabkan, ya kalau misalnya terbukti. Tapi laporan ART juga diproses di kepolisian dan dua-duanya saling melapor. Saran saya mungkin difasilitasi oleh Komisi 3 Bang Habibur Rahman untuk kedua belah pihak untuk kalau bisa diselesaikan. Kalau kami sih melaporkan si ART bukan soal ART-nya, bukan, tapi siapa dalang di belakang ART tersebut. Tidak mungkin soal ART bisa memfasilitasi, bisa datang, bisa melakukan press conference dan lain sebagainya. Apakah ada oknum di belakang si ART tersebut? Nah, ini yang polisi harus mencari siapa otak intelektual di belakang ART tersebut. Bang, tapi melihat Habibur Rahman berkomentar sampai bilang bahwa pemrosesan hukum jangan sampai berlebihan untuk masyarakat kecil, menurut abang sendiri? Kalau saya setuju, tapi hukum kan tidak bisa tumbang pilih. Semua orang punya hak hukum yang sama. Kalau ART-nya memang dia menjadi korban, memang dia sudah melapor dan harus ada penegakan hukum. Tapi juga bahwa majikan juga, misalnya sekarang pemilik rumah juga melaporkan karena ada hak hukum dia yang dilanggar. Jadi equality before the law. Semua orang, mau dia ART, mau dia petani, mau dia pejabat sekalipun, punya hak hukum yang sama di Republik ini. Bantahan-bantahannya apa aja sih Bang, mungkin terhadap laporan-laporannya kalau dari pihak? Ya kalau menurut saya soal bantahan itu nanti dalam pembuktian ya. Karena pembuktian hari ini sudah menurut KUHP kita terbaru itu sudah 9 alat bukti. Kalau dulu kan hanya 5 alat bukti. Jadi maksud saya komunikasi lewat WA, lalu CCTV, lalu lewat media sosial dan lain sebagainya itu sudah termasuk alat bukti dalam proses hukum pidana. Bang, tapi dari Mbak Erin sendiri melihat ini dapatkan atensi dari beberapa pihak responsif. Ya kalau menurut saya itu kan lebih baik. Artinya bahwa perhatian pemerintah terhadap ART itu, apalagi undang-undang terbaru ya, untuk perlindungan ART kan sudah kemarin di bulan April sudah disahkan. Artinya kita harus menghormati itu. Tapi kita juga harus menghormati pribadi orang yang memang merasa diri sebagai korban. Kan hukum itu equal. Ya, equality before the law. Semua orang bersama kedudukan di mata hukum. Mau dia pejabat kayak, mau dia ART, mau dia security, mau dia pengacara, mau dia siapapun. Ketika berhadapan dengan hukum, posisinya sama. Tidak ada yang lebih dari situ. Bang, mungkin nggak ini nantinya akan masuk ke tahap RDP sendiri, rapat dengar pendapat dengan DPR? Kalau saya, memang itu kita juga minta ya, supaya mungkin ada pandangan dari Komisi 3 terutama Bang Habib. Saya kenal beliau orang baik dan beliau konsen benar soal urusan perempuan dan anak. Tapi kita jangan lupa bahwa semua orang punya hak hukum yang sama. Privasi seseorang kalau dilanggar, itu pun kan ada konsekuensi hukumnya. Soal kekerasan itu kan urusan pidana, tapi kan harus dibuktikan dulu. Jadi saya mau sampaikan bahwa hubungan antara kerja hak segala majikan itu harus memberikan izin dulu. Misalnya contoh, izin masuk hanya untuk bekerja, tidak memberikan akses untuk meliput, ya gambar, foto anak-anak dan lain sebagainya, itu adalah pelanggaran hukum. Yang harusnya juga termasuk privasi dan hak asasi daripada keluarga tersebut. Jadi di sini ART juga punya hak ya. Dia juga punya hak dalam artian bahwa kewajiban dia hanya diperlakukan yang baik, hanya menjaga rahasia, bahkan juga siapapun yang melanggar hukum itu kan harus ada penegakan hukumnya di situ. Bang, perlu nggak nantinya di kontrak kerjanya sendiri mungkin lebih detail perihal seperti tadi merekam jadi tidak boleh, apa yang terjadi di dalam rumah tidak boleh direkam segala macam. Nah itu saya nggak tahu apa di dalam kontraknya atau tidak, tapi bahwa secara general bahwa setiap orang harus menghormati privasi setiap orang, apalagi dalam hal-hal yang sangat sensitif. Kalian bayangkan kalau anak direkam, diaplikasikan di ruang CCTV, ruang kamar pribadinya, itu kan bisa mengganggu masalah psikis dan keamanan seseorang. Sudah.